Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mezi Carmela, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas nomor 3, yaitu yang dimana kita disuruh. Soalnya itu adalah Pak Bambang memiliki sebuah akuarium berbentuk prisma heksagonal. Ia ingin mengisi akuariumnya tersebut dengan air, maka tentukan luas alas, luas permukaan, kemudian hitung volume, hitung debit aliran air, berapa lama waktu yang diperlukan oleh Pak Bambang untuk mengisi akuarium tersebut dengan setengah dari volume prisma tersebut. Baiklah, di sini kita langsung saja untuk membuat filenya dulu, yang kemudian kita klik new, klik file lagi. Pada file kita klik itu C++. Nah, setelah C++ ini kita klik next, kemudian kita namai, itu terserah penggunanya itu mau sesuai kalian juga. Kalau saya itu tugas nomor 3. Kemudian kita klik dalam, kemudian save, dan finish. Nah, yang pertama itu kita klik include dulu. Include IOStream. Kemudian include Metha. Nah, kenapa saya di sini mengetahui include IOStream dan include Metha? Di mana ini itu adalah header C++. Yang IOStream ini berfungsi untuk keluaran dan masukan dan keluaran pada stream. Sedangkan kalau Metha ini berfungsi untuk operasi matematika. Kemudian kita klik using namespace std itu untuk mendeklarasi fungsi. Kemudian program utama atau fungsi utama yaitu inmain atau funmain. Kemudian tanda tutup kurawal. Di sini kita menggunakan tipe data double. Itu variabelnya A sebagai apotema atau jarak atau pusat jarak. Kemudian H itu sebagai tinggi. Kemudian luas alas, luas permukaan. Kemudian kita mencari apa lagi? Kita mencari volume, waktu, debit. Volume, waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita juga mencari debit. Kemudian kita mencari setengah volume. Kemudian titik koma. Di sini kemudian di sini kita mau cari luas. Luas itu kita mencari luas itu berarti kita ke output dulu. Output tuh output tuh oh ya, masukkan nilai apotema itu berarti kita inputin itu A. Oke, sebagai A. Kemudian kita outputin lagi, masukkan nilai tinggi, koma, itu kita inputi sebagai A. Ya. Kemudian rumus luas. Luas alas itu sama dengan 3 dikali STRT atau akar STRT dari 3, kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan apotema dikali dengan apotema di koma, kemudian kita outputkan
itu luas alas itu sama dengan salah tandanya salah itu dengan LA LA itu kemudian enter koma luas permukaan itu sama dengan 2 dikali 6 2 dikali luas alas ditambah 6 dikali apotema atau jaraknya kemudian dikali tinggi di koma kita outputkan itu menjadi luas permukaan MP dan DL benar nggak rumusnya 3 kuadrat 3 akar 3 dibagi 2 dikali A luas alasnya plus permukaannya 2 dikali LA ditambah 6 dikali pusat jarak dikali H ya. Kemudian kita mau mencari volume. Volume itu luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Koma kita inputkan itu CO volume di. Apakah ini sudah benar? Kalau ada error, CO masukkan nilai tinggi. Masukkan nilai tinggi itu A. Jadi CO itu benar. Oh, berarti kita salah. CO itu ke sini. Oh iya, salah-salah. Ini nggak kelihatan. Satu, dua. Berarti di sini kita inputkan dulu. CO itu sama dengan waktu. Wah, pakai endo ya. Endo kan untuk spasi. Oh iya, ini aku udah masuk ini. Sudah ada ini. Masukkan nilai apotema. Kemudian kita mencari debit waktu. Berarti debit A itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Ya kan rumusnya volume dibagi dengan waktu.
Kemudian kita outputkan itu debit air, eh debit air itu berarti, kalau debit air berarti debit A. Tunggu. Ini cek ini cek ini. Itu debit A. Ya, ya kan? Coba. Apakah bisa? Satu, ini dua. Kok nggak bisa? Aku temanya ke satu. Ini dua. Kok udah diproses? Ya, di sini kita mencari debit air. Rumusnya itu adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi sini langsung aja debit A itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kemudian titik koma itu outputnya COUT titik out itu ke debit air itu debit A, kemudian debit A titik debit A NDL. Benar, rumusnya itu volume dibagi waktu. Oke, coba kita run. Apakah bisa? Aku tema 1, nilai tingginya 2, 3, debit airnya itu 1700 C 1,7325 debit air. Kemudian kita disuruh mencari setengah dari volume. Setengah dari volume itu rumusnya volume dibagi 2, waktunya dibagi dengan debit A. Berarti setengah volume itu sama dengan volume dibagi 2. Kemudian waktunya itu waktunya itu eh, sama dengan setengah volume dibagi dengan waktu debit debit air. Kita outputkan PO itu PO-nya itu ke lama 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 waktu setengah volume. Ya benar ya. Setengah volume itu T. Benar nggak? Coba kita run. Atau apotemanya 1, 2 tingginya, 3 debit airnya, lama setengah waktunya 1,5. Benar ya teman-teman di sini. Oke, di zoomnya ini pasti nggak kelihatan ininya apa namanya. Oke, ada ya.
Nih, masukkan nilai apotemanya itu 1. Nilai tingginya itu 2. Jadi luas alasnya itu 2. Karena 3, akar dari 3 kali kali 1 itu sama dengan 2. Kemudian luas permukaannya 17,1962, volumenya itu 5,19615. Kalau kemudian debit air itu bisa bikin 3. Nah, ini debit air dari 3 itu 1. Kemudian lama waktu setengah volume dari, kan kalau fullnya itu debit airnya 1700 itu kan 3. Nah, setengah dari ini tuh, setengah dari 3, setengah volume dari si 3 ini, kalau belum nyampe 1000 ini, itu 1,5 menit. Maka dan teman-teman, di sini saya ingin menambahkan video saya yang ketiga itu ada yang kurang, yaitu sirkuit uh, dan flowchart. Di sini saya akan menambahkannya yang di mana dan saya juga akan menjelaskannya. Yang pertama itu kita di sudokut itu kita membuat variabelnya itu apa saja. Misalnya variabel A, H, LA, LP, I, waktu, debit A, SP, dan T. Yang dimana ini adalah variabel yang ada di C++ itu dan dijelaskan kalau LA itu apa, LP itu luas permukaan, dan selanjutnya. Kemudian kita dengan Bega. Design itu untuk membuka atau memulai program. Kemudian read A itu yang dimana itu untuk membaca A, variabel A, baca variabel H, kemudian cara bacanya 3 dikali dengan SCRT atau 3 akar 3 dibagi dengan 2 dikali A pangkat 2 atau A dikali A. Dan disimpan ke LA. Kemudian 2 dikali luas alas atau LA ditambah dengan 6 dikali dengan A dikali dengan H itu akan disimpan ke LP atau luas permukaan. Kemudian L luas alas dikali H atau tinggi itu akan disimpan ke volume. Kemudian cetak LA apabila dia luas alas, cetak LP apabila dia luas permukaan, cetak V apabila dia volume. Kemudian baca lagi waktu, karena ini tuh kayak kita buat pernyataan dulu, terus ada lagi yang mau kita cari. Cetak waktu, dibaca waktu, kemudian volume dibagi dengan waktu itu akan menjadi debit A, akan disimpan ke debit A. Kemudian cetak debit A apabila dia debit air. Kemudian volume dibagi dengan 2 itu akan simpan ke SP atau setengah volume, dan SP dibagi dengan debit A itu akan disimpan ke T atau waktu. Kemudian cetak T apabila cetak T itu lama setengah volume dan berakhir atau end atau selesai. Jadi mungkin belum flowchart. Oh iya, maaf teman-teman. Flowchartnya itu di mana kita mulai itu dengan menggunakan oval. Kita bisa membuatnya itu dari insert, kemudian ke shapes. Itu tinggal pilih aja misalnya kalian mau apa, mau oval. Nah, itu tinggal diedit-edit aja sesuai teman-temannya. Kemudian aliran data itu juga ada kok di insert shapes-nya yang ini. Nah, ingat ya kalau di flowchart itu dia harus menggunakan tanda panah karena itu menunjukkan suatu arah yang kita buat flowchart-nya itu mau kemana arahnya. Kalau nggak pakai kan kita nggak tahu tuh dia naik atau turun prosesnya. Kemudian itu ke AH waktu, itu ke output, output dulu, outputnya itu A, H, dan waktu. A, H aja sih sebenarnya. Waktu emang, oh iya waktu juga, karena tadi kan dia ini kan. Nah, iya benar. Kemudian aliran data, kemudian aliran, pokoknya tanda panah lah ya. Kemudian kita proses LA itu yang dimana rumusnya ini, dan LP rumusnya ini, V rumusnya ini. Proses itu persegi panjang. Kemudian kita output kalau luas alas itu sama dengan LA, kalau luas permukaan itu sama dengan LP, kalau volume itu sama dengan V. Kemudian kita input lagi waktu, kita proses debit A itu sama dengan volume dibagi waktu, kemudian kita outputkan debit air itu sama dengan debit A. Kemudian kita proses lagi, setengah volume itu sama dengan V dibagi dengan 2, T itu sama dengan setengah volume dibagi dengan debit A, kemudian lanjut,
itu kita outputkan ini lama waktu setengah volume tuh sama dengan T. Dan program selesai atau berakhir. Mungkin segitu aja video dari aku pada Lamsol nomor 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang nyaman. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.